Shalom untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, pada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan untuk melakukan kegiatan kita pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nas khotbah renungan pada pagi hari ini yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita mungkin mengatakan sulit untuk mengerjakan keselamatan kita, tetapi ayat 13 mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan keselamatan itu. Allah juga yang mengerjakannya di dalam diri kita, kemauan untuk tetap setia dan taat, untuk tidak goyah dalam hidup Kristiani kita. Allah yang membangkitkan dalam diri kita kemauan untuk taat, kemauan untuk tetap mengerjakan keselamatan kita, kemauan untuk diubah serupa dengan Kristus, dan tentunya bukan hanya kemauan tetapi juga kekuatan untuk taat. Saudaraku yang terkasih, kita disokong oleh Tuhan. Mengerjakan keselamatan adalah tanggung jawab kita, tetapi kuasa itu berasal dari Tuhan. Kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus pun pernah berkata, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun kepadamu. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak bekerja lebih dahulu di dalam diri kita, maka kita akan sulit untuk taat. Prinsipnya, Allah harus bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu, memberikan kemauan sebelum Ia dapat bekerja melalui diri kita. Ketaatan harus dimulai dari dalam hati, kemudian keluar dalam bentuk tindakan. Saudara yang terkasih, banyak sekali orang Kristen yang taat kepada Allah hanya karena tekanan luar, bukan karena kuasa yang ada dalam dirinya. Paulus memperingatkan orang-orang Kristen di Filipi bahwa bukan karena kehadirannya di tengah-tengah mereka yang penting, melainkan keinginan mereka untuk taat kepada Allah, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang penting. Mereka tidak dapat membangun hidup mereka pada Paulus, karena Paulus tidak selalu bersama-sama dengan mereka. Memang kekuatan daging dalam diri kita dan kekuatan iblis merorong kita, namun kuasa oleh karena kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus juga disediakan bagi kita. Kuasa itu telah tersedia. Kita hanya tinggal memakai kuasa Allah itu dalam kehidupan kita, Allah dalam pelayanan kita. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita memakainya? Dengan firman Tuhan. Firman Allah itu istimewa, penuh kuasa dan mutlak. Kuasa ilahi dicurahkan ke dalam hidup kita melalui firman Allah. Kemudian kita dapat memakai kuasa Allah itu dengan doa. Kalau kita ingin agar kuasa Allah bekerja di dalam diri kita, maka kita harus menyediakan waktu setiap hari untuk membaca firman Allah. Tetapi juga kita harus berdoa, karena doa adalah alat kedua yang dipakai Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dia yang dapat melakukan lebih jauh, lebih banyak lagi daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Kitab Para Rasul menjelaskan bahwa doa adalah sumber kuasa rohani yang telah ditetapkan oleh Allah. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas sapaan firman yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kami akan keselamatan kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristuslah keselamatan yang Engkau siapkan bagi orang-orang percaya. Kami serahkan jiwa, raga kami
dan juga segala aktivitas kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan anak-Mu. Terpujilah Engkau. Amin.